Terus kalau nggak berpihak pada kebenaran, berpihak pada apa? Berpihak pada uang, berpihak pada mafia skincare. Yang jelas dong ngomong. Anda mewakili BPOM loh. Maka sejak awal saya sampaikan, apapun pernyataan Anda, itu Anda mewakili BPOM secara institusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syok dengerin pihak BPOM di menit 11.57 dan di pengadilan perdata itu bisa-bisanya kita memainkan ya kan pendapat hukum. Karena hukum itu tidak hanya berpihak pada kebenaran. Terus kalau nggak berpihak pada kebenaran, berpihak pada apa? Berpihak pada uang, berpihak pada mafia skincare. Yang jelas dong ngomong. Anda mewakili BPOM loh. Maka sejak awal saya sampaikan, apapun pernyataan Anda, itu Anda mewakili BPOM secara institusi, bukan secara personal. Sehingga apapun yang Anda sampaikan, ini adalah mewakili BPOM. Oleh karena itu, ketika Anda mengatakan bahwa rilis 11 Oktober 2024 itu adalah SOP yang bersifat universal, itu ngaco dan ngawur, Pak. Saya perlu pertegas bahwa rilis 11 Oktober 2024 tentang mafia skincare itu adalah kasus yang Anda sudah temukan ada pelanggarannya, Anda sudah tutup pabriknya, Anda stop produksinya, Anda stop distribusinya, tapi rilisnya Anda take down, Anda hapus, dan tersangkanya mafia skincare-nya Anda nggak umumkan. Ini yang sederhana saja Anda nggak mampu jawab gitu. Dan 3 kali surat kami layangkan kepada BPOM, satu pun surat kami tidak ada dijawab oleh BPOM maupun PPID. Ini adalah informasi publik, hak publik yang Anda harusnya jawab ini, Pak. Sebenarnya saya tidak perlu gugat ke KIP, Komisi Informasi Keterbukaan Publik, karena ini hak publik. Tapi kalau misalnya BPOM tidak beretikat baik, ya sudah, nggak apa-apa. Kita menggugat Pak di KIP, karena ini hak publik, Pak. Kami meminta rilis 11 Oktober 2024 ini tentang mafia skincare, agar publik tahu siapa mafia skincare-nya, agar tahu apa produk bermasalahnya, siapa pabrik bermasalahnya. Justru ketika ini tidak diumumkan, justru berbahaya dan beresiko buat masyarakat. Kalau SOP, Pak, itu internal Bapak. Nggak perlu Bapak kasih tahu kami, nggak perlu Bapak publis, nggak perlu Bapak rilis. Itu Bapak, terserah Bapak lah. Bapak bagaimana tata cara Bapak melakukan penindakan terhadap mafia skincare, itu internal cara kerja Bapak. Itu Bapak digaji dari uang rakyat, dari pajak kami. Udah, itu urusan Bapak. Sama seperti misalnya KPK, polisi misalnya, dalam merilis Jampitsus, kan nggak disampaikan SOP-nya. SOP itu internal mereka, yang dirilis itu adalah kasusnya, Pak. Siapa tersangkanya, apa barang buktinya, kasusnya apa, dijerat dengan pasal apa saja, korupsi dan TPPU. Itu yang disampaikan kepada publik agar transparan dan terbuka. Kalau SOP tidak perlu dikasih tahu sama kami, Pak. Jadi kamu kalau ngomong itu, yo Mbak dipikir dulu gitu loh. Jangan sembarang ngomong mengatakan bahwa rilis 11 Oktober 2024 tentang mafia skincare ini universal, ini adalah SOP. Ngawur itu. Saya perlu pertegas bahwa rilis 11 Oktober 2024 itu adalah kasus, peristiwa hukumnya sudah terjadi, pelanggarannya sudah jelas, temuannya sudah jelas, tapi mafia skincare-nya tidak diumumkan. Maka ini menjadi pertanyaan besar publik, ada apa antara mafia skincare dengan BPOM? Agar ini tidak ada kecurigaan, Bapak jawab saja. Sampaikan kepada publik siapa mafia skincare-nya, atau jawab surat saya, nanti saya umumkan. Masa Anda tanya sama saya, kalau gitu siapa? Kalau yang Anda curigai siapa mafia skincare-nya? Ya saya nggak bisa jawab, Pak. Anda yang melakukan penindakan, Anda yang nutup pabriknya, Anda yang temukan pelanggarannya, Anda yang stop produksinya, Anda yang tarik produk-produk bermasalahnya. Kok Anda tanya saya? Anda yang melakukan penindakan kok tanya saya? Saya ini masyarakat bertanya kepada BPOM. Anda yang punya kapasitas dan kewenangan untuk menjawab. Siapa pabrik yang Anda tutup itu? Apa produk yang bermasalah itu? Sampaikan kepada publik, jangan tanya kepada saya. Saya ini masyarakat yang mengetahui ada mafia skincare dari rilis 11 Oktober 2024 tentang mafia skincare. Rilisnya hilang, mafia skincare-nya nggak diumumkan. Masyarakat curiga, ada apa dengan BPOM? Sederhana kan? Tinggal Anda jawab saja dengan bertanggung jawab, dengan jujur dan transparan, sehingga publik tidak mikirnya macem-macem. Gitu aja, Pak. Jadi kami ini hadir
follow up ya, bukan karena kami benci kepada BPOM, justru kami sayang kepada BPOM karena BPOM ini adalah perwakilan negara untuk melindungi masyarakat terhadap mafia skincare. Jadi kalau ada mafia skincare, ya ini ditindak, diberantas, diberangus sehingga masyarakat terlindungi dan mafia skincare tidak lagi bisa tipu-tipu masyarakat. Di mana-mana itu pabriknya yang diusut. Orang yang bisnis skincare itu pesen ya di pabrik. Ternyata overclaim lah, inilah merkucrut lah, inilah. Terus yang kalian salahin siapa ketika si orang yang pesen produk ini nggak tahu mengenai dalamnya isi kandungannya seperti apa? Yang awalnya perjanjiannya seperti apa, ternyata sama pabrik dirubah, kalian kan nggak tahu. Terus kalian lahap menyalahkan orang yang pelaku usahanya. Terus kalian bela gitu pabriknya. Udahlah, sekali overclaim, merkucrut, inu kucrut, udahlah. Owner skincare gede positif merkuroy, skincare-nya nggak dirilis sama BPOM. Yang jelas bukan Heni Sagara, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang baik, santun. Kok nggak dirilis, tapi emang duitnya nggak berseri. Sementara Heni Sagara nih framingannya ini. Kalau Heni Sagara penjual merkuri, pasti doktif akan ngelaporin, nggak mungkin dong. Itu loh. Terus buktinya mana? Ini doktif cari-cari buktinya tuh mana? Nggak ada, nggak pernah ada. Heni Sagara tuh tidak pernah memproduksi merkuri. Ya, ini ada orang lain yang memproduksi merkuri tapi nggak dimunculkan, guys. Siapa orang ini? Apakah ini dalang dari segalanya? Ini loh yang doktif lagi kejar. Gitu. Dan ingat ya, siapapun pelakunya, bahkan mungkin Anda mendengarkan ini ya, para mereka nih bos-bos ini ya, kalian dengarkan, doktif nggak akan takut sama kalian. Yang memegang usianya doktif ini adalah Allah. Dari awal ya, doktif muncul sampai mungkin doktif meninggalkan kalian, ada kebaikan yang dilakukan untuk masyarakat Indonesia, dan itu adalah bentuk kebenaran. Kalian percaya syukur, gak percaya ya bodoh ting ya. Karena omongannya Doktif dari awal sampai akhir, sampai detik ini konsisten. Doktif akan melawan semua orang yang menjual produk membahayakan masyarakat Indonesia. Tapi jangan karena begitu digunakan instansi negara, digunakan penyidik untuk menekan Doktif, digunakanlah BPOM untuk menekan Doktif. Emang kalian siapa? Emang kalian yang megang instansi negara? Hah, mentang-mentang kalian punya duit banyak? Hah? Nggak akan Doktif takut. Udah, guys. Ini Doktif sudah makan. Ini Doktif lagi di belum mau makan. Mau makan ya? Sudah. Ya sudah mau makan maksudnya. Sudah mau makan ya. Ini enak. Doktif heran ya, kenapa BPOM merilis produknya Doktif ya, mewarning masuk ke list warningnya, padahal nggak ada bahan berbahayanya. Kenapa kok masuk di list yang pertama? Mbak, saya ingin sampaikan Mbak, bahwa untuk owner skincare ya, yang kecil ya begitu nasibnya memang, apalagi bagi teman-teman penggerak ya, teman-teman aktivis anti skincare abal-abal. Padahal banyak pabrik-pabrik besar produknya itu ya mengandung bahan-bahan ya itu tadi, lagi abal-abal dan sebagainya, tapi nggak masuk. Sudah digerebek dan sebagainya, banyak sekali itu. Tapi mereka kan pemodal besar, makanya menurut saya owner skincare ya lokal ini yang masih kecil-kecil, yang amanah ya, ingat yang amanah ya, fokus bersama-sama, saling bahu-membahu, bekerja sama bagaimana cara membesarkan produknya ya, karena nggak mungkin kita bersaing dengan pabrik-pabrik besar dengan segala cara mereka ya. Yang penting amanah ya. Makanya banyak owner skincare yang tiba-tiba kaya raya padahal dia baru, itu juga dicurigai dia menjual bahan yang abal-abal, skincare abal-abal. Tapi yang amanah akan sulit sekali ya, perlu butuh waktu yang bertahun-tahun. Makanya perlu kerjasama antara owner skincare ya, yang pemula, yang lokal, yang bukan pabrik gede, super gede
yang memiliki backup di mana-mana. Ya, mari kita bekerja sama untuk bagaimana kita owner-owner skincare, owner-owner lokal, ya UMKM kecil ini bisa bangkit dan maju bersama. Gak usah ngurusin pabrik-pabrik besar ini, sudah hilang harapan sudah dengan BPOM ini.